penyelidikan kasus bansos e-warung yang ditangani Tipikor Polres Toli-Toli mencapai 90%. Aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Tinombo Selatan dan Ongka Malino, Parigi Motong kembali terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali Sulawesi Tengah hari ini, edisi Senin 6 September 2021 hadir menyapa Anda. Selain topik utama yang baru saja Anda saksikan tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Arya Tanju. Dan saya Krisna Deto Kau, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali berita hari ini dalam segmen aktualita berikut ini. Saudara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Toli-Toli, Sulawesi Tengah mengungkapkan jika penyelidikan kasus bantuan sosial e-warung telah mencapai 90%. Hal tersebut diungkapkan saat press rilis kasus di hadapan sejumlah wartawan belum lama ini. Masih terkatung-katungnya kasus bansos yang ditangani unit Tipikor Satreskrim Polres Toli-Toli terkait kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan pangan non-tunai kepada 17.000 penerima di Kabupaten Toli-Toli yang dilakukan penyelidikan tahun 2020 lalu, kini mulai mendapat titik terang, di mana penanganan kasus tersebut telah mencapai 90% sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Toli-Toli Ibtu Rijal kepada sejumlah awak media saat merilis kasus kriminal yang terjadi di daerah ini. Menurut Kasat Reskrim, jika dalam kasus tersebut memakan banyak waktu, di mana dalam hasil penyelidikan, tim penyidik Tipikor harus turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan meminta keterangan kepada para pemilik e-warung di 10 kecamatan. Pemeriksaan terhadap e-warung itu kurang lebih 200 e-warung, kemudian sudah diperiksa juga pordanya, kemudian masa penyelidikannya ya boleh dikatakan sudah pencapaian sekitar 90%. Seperti diketahui, kasus tersebut mencuat ke publik lantaran laporan dan pengaduan dari penerima bantuan dengan pemilik e-warung yang mereka nilai janggal dalam penyaluran bansos tahun 2020. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, kita beralih ke Parigi Motong. Masih rendahnya capaian vaksinasi serta guna mendukung percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong diminta dapat memprioritaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik. Salah satu indikator agar dapat melaksanakan PTM terbatas di satu daerah sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni penuntasan pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga guru, sehingga hal-hal yang menjadi penunjang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah harus dipenuhi pihak Dinas Kesehatan Parigi Motong. Pihak DPRD Parigi Motong menyebutkan bahwa jaminan keselamatan peserta didik di masa pandemi COVID-19 akan menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan dan OPD terkait. Pihak DPRD juga menegaskan pedoman atau teknis yang menjadi acuan PTM terbatas harus benar-benar dijalankan oleh setiap satuan pendidikan, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban agar PTM dapat terlaksana. Sementara itu, pihak DPRD turut memberikan dukungan dan menyepakati jika proses pembelajaran dilakukan secara berjadwal sebagai upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan mengurangi jumlah peserta didik di dalam satu ruangan kelas. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kita menuju ke Tojo Una-Una, pemirsa. Pembelajaran tatap muka PTM terbatas di sejumlah sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Kabupaten Tojo Una-Una hari ini dimulai dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari ketersediaan tempat cuci tangan, cek suhu tubuh, hingga membatasi peserta didik dalam ruangan.
Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP yang dimulai hari Senin tanggal 6 September 2021. Seperti di SMP Negeri 1 Ampana Kota, protokol kesehatan ketat dilakukan sejak siswa mulai masuk ke gerbang sekolah, di mana semua siswa diukur suhu tubuh dan mencuci tangan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampana Nisma Adam mengatakan kegiatan PTM ini dilaksanakan setelah menerima instruksi dan dikeluarkannya surat edaran dari Dinas Dikpora Kabupaten Tojo Una-Una. Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Ampana menjelaskan PTM yang baru saja diterapkan sudah mengantongi izin dari seluruh orang tua siswa. Aturan PTM sesuai surat edaran yang dikeluarkan yaitu belajar dibagi menjadi shift A dan shift B setiap kelas di hari yang berbeda. Seluruh ruangan kelas disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di masing-masing pintu kelas. Siswa diwajibkan memakai masker dan pihak sekolah juga menyediakan masker bagi siswa yang tidak membawa masker. PTM kali ini menggunakan kurikulum COVID-19 sesuai edaran Kementerian tahun 2020 bahwa per jam dan apel dilakukan selama 30 menit. Pembelajaran tatap muka hari ini dimulai hari Senin tanggal 6 September 2021. Instruksi dari edaran dari dinas sudah kami informasikan ke seluruh orang tua dan ke seluruh siswa, sehingga siswa sudah mengetahui bahwa pembagian di kelas itu pembagiannya per shift. Untuk SMP Negeri 1 Ampana mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam pembelajaran dilakukan sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dalam masa transisi ini, saat jeda istirahat, para siswa tidak diperbolehkan berkumpul atau pergi ke kantin. Pihak sekolah selalu memantau para siswa tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, selalu mengingatkan peserta didik untuk menjaga iman, aman, dan imun, melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan dan selalu memakai masker. Haris Wartabone, kontributor Tojo Una-Una. Ya saudara, kita beralih ke Kota Palu untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sejumlah jurnalis di Kota Palu membagikan masker secara gratis kepada warga. Sebanyak 1.000 lebih lembar masker dibagikan kepada masyarakat yang melintas di samping 4 traffic light Jalan Samratulangi pada Senin pagi. Pembagian masker gratis dan ratusan paket vitamin kepada masyarakat Kota Palu oleh para jurnalis yang tergabung dalam Rumah Jurnalis di Palu, Sulawesi Tengah ini sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Aksi sosial yang dilakukan itu sangat membantu warga Kota Palu. Sesuai pantauan tim liputan TVRI, terlihat satu persatu pengendara mulai dari driver ojek online maupun pekerja yang melintas di Jalan Samratulangi tak luput dari pembagian itu. Salah seorang pengendara yang diberikan masker mengaku sangat terbantu dengan adanya aksi para jurnalis ini, karena saat ini masker maupun vitamin di toko-toko dijual dengan harga lebih tinggi dan stoknya pun terbatas. Karena kita orang ini sudah kusut kasih, alhamdulillah ya, makanya ada yang dapat baru, alhamdulillah. Terima kasih banyak organisasinya. Sementara itu, Rahman Odi yang juga Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Tengah mengatakan, kegiatan sosial yang dilakukan para jurnalis untuk membantu mengendalikan virus COVID-19 merupakan momentum baik dalam mewujudkan kepedulian serta mengantisipasi virus tersebut. Jadi ini bagian dari gerakan sosial masyarakat termasuk kita para jurnalis. Hari ini membagikan 1.000-an lebih masker dan ratusan paket vitamin kepada masyarakat. Tentunya kita harap bahwa masyarakat tetap pakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan ini juga bagian dari kami jurnalis, supporting kami untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19 atau penanganan dalam situasi pandemik saat ini. Diketahui ribuan masker dan ratusan vitamin yang dibagikan oleh para jurnalis tersebut berasal dari komunitas Roa Jaga Roa yang juga bergerak membantu pasien isolasi mandiri di Sulawesi Tengah. Dengan adanya aksi peduli jurnalis ini menjadi pengingat bagi masyarakat terhadap pentingnya penggunaan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Rian Saputra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, Kepolisian Resort Toli-Toli menyebutkan jika peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir kejahatan di masa pandemi COVID-19, sehingga situasi Kamtibmas bisa berjalan dengan baik.
Kasus kejahatan yang tiada henti terus terjadi perlu diminimalisir sedini mungkin dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Tanggung jawab untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja, akan tetapi diperlukan proaktif masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif di daerah ini. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya yang hampir sebagian besar dilatar belakangi motif desakan kebutuhan ekonomi menjadi alasan mereka ketika tertangkap oleh aparat kepolisian. Belum lagi kurangnya lapangan kerja menjadi problem bagi para pengangguran, sehingga langkah terakhir yang ditempuh dengan melakukan tindakan kejahatan untuk menghalalkan segala cara. Kejadian atau tidak pidana itu sangat memudahkan untuk kecepatan di dalam mengungkap. Nah, tadi sudah terbukti dari hasil CCTV, kita bisa melihat langsung bisa mengidentifikasi ya pelakunya, apakah kelompok dari mana, mukanya dari mana, dan seterusnya. Walaupun sekarang berkembang dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang ya kita bisa melihat orang sudah pakai sebo, ya. Tapi apapun itu, fakta awal yang kita bisa ungkap itu berawal dari suatu barang bukti. Menurut Wakapolres Toli-Toli, seiring canggihnya teknologi saat ini diikuti tren kejahatan yang makin meningkat, sehingga sangat diperlukan keterlibatan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan pengungkapan. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Sementara itu, saudara, guna menekan over kapasitas hunian Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli, Sulawesi Tengah, melakukan program asimilasi rumah terhadap para narapidana yang telah menjalani masa hukuman 2/3. Kasus kriminal yang terus terjadi di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli berpengaruh pada tingkat hunian para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli sehingga terjadi overkapasitas. Potensi akan penyalahgunaan narkotika dan bahan terlarang lainnya menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan yang tak sebanding dengan petugas akibat overkapasitas, sehingga pembinaan di lingkungan lapas dinilai tidak efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan dilakukan asimilasi. Kantor Kemenkumham Wilayah Sulawesi Tengah melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli gencar melakukan program asimilasi dan integrasi. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungan pemasyarakatan. Dari data Lapas Kelas 2B Toli-Toli sendiri, kurun waktu 2020 sebanyak 136 narapidana yang menjalani program asimilasi, sementara 2021 tercatat sebanyak 71 napi. Sementara Lapas Kelas 2B Toli-Toli masih, menurut pengamatan kami, masih normal karena dengan adanya program pemerintah yaitu asimilasi rumah, sehingga membuat mungkin seluruh lapas yang ada di Indonesia, sebenarnya Lapas Toli-Toli tidak over kapasitas. Dengan adanya program asimilasi ini, kata Kalapas, sejatinya pembinaan bagi para narapidana dapat efektif bisa terlaksana dengan baik. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, setelah disepakati tutup secara menyeluruh, namun aktivitas beberapa pertambangan tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Parigi Motong kembali terbuka. Hal tersebut diperkuat oleh pihak pemerintah kabupaten yang menerima sejumlah aduan masyarakat dari beberapa wilayah. Pihak pemerintah Kabupaten Parigi Motong mengakui jika aktivitas beberapa lokasi pertambangan tanpa izin atau ilegal kembali terbuka dari aduan masyarakat. Wakil Bupati Parigi Motong Badrun Gai menyebutkan bukan hanya dari aduan, bahkan diperkirakan ada oknum-oknum yang berupaya melakukan negosiasi untuk pembukaan kembali aktivitas tambang. Menurut Badrun, diantaranya di Kecamatan Tinombo Selatan dan Ongka Malino, terdapat alat berat jenis ekskavator telah dialihkan masuk ke lokasi pertambangan tanpa diketahui oleh pihak berwenang, sesuai bukti foto yang ditunjukkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, menindaklanjuti hal tersebut, pihak pemerintah kabupaten segera melakukan pendalaman berupa investigasi ke lokasi yang dimaksud. Silaturahim dengan saya, dan di situ saya akan sampaikan, janganlah selalu buka-buka. Nah, ini ada sebenarnya ada juga yang di sana, yang di Nomor Selatan dengan Ongka Malino. Saya sudah perintahkan camat, mereka bilang
Tapi mereka tidak jawab lagi. Kan dia kasih foto-fotonya. Sementara itu, pihak pemerintah Kabupaten Parigi Motong menegaskan bahwa sesuai kesepakatan yang dibangun dengan pihak lainnya pasca terjadi longsor tambang ilegal Desa Buranga yang menelan korban jiwa, maka tidak ada satupun aktivitas diberi izin lagi di Parigi Motong. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Sementara itu, saudara, banjir yang melanda Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-Una mengakibatkan jalan Trans Sulawesi Tengah putus pada Sabtu 4 September 2021. Saat ini jalan tersebut sudah bisa dilalui kembali, khususnya untuk kendaraan roda 4. Namun untuk kendaraan roda 2 harus digotong warga dan aparat kepolisian, maksud kami. Seperti inilah suasana di lokasi jalan putus Desa Podi. Warga bersama salah satu aparat kepolisian Babin Kamtipmas Polres Tojo Una-Una, Bribka Putu Radiasa sedang mengangkat satu persatu kendaraan roda 2 yang ingin menyeberang ke sungai. Bribka Putu menjelaskan untuk kendaraan roda 4 sendiri sudah bisa melintasi jalan yang putus tersebut, tapi dengan harus menyeberangi sungai. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dibantu warga untuk menyeberang. Warga yang akan melintasi jalur tersebut diharapkan untuk meningkatkan ekstra hati-hati karena beberapa jalan masih dipenuhi lumpur dan pasir. Dengan melaporkan untuk jalan penyeberangan alternatif, ya Pak, alternatif disediakan di sini, mumpung juga air agak kecil yang di sebelah untuk tempat penyeberangan kendaraan tapi khusus roda 2. Ini masyarakat Desa Podi bahu-membahu membantu mengenai penyeberangan orang. Kemudian juga jalan yang dari kayu sehingga orang bisa melangkah di sini. Untuk diketahui bersama, ruas jalan Trans Sulawesi di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah kembali putus sehingga tak bisa dilewati pengendara pada Sabtu 4 September 2021 sore. Dari informasi yang didapat, dikabarkan ruas jalan Trans Sulawesi ini sudah bisa dilewati setelah diperbaiki karena tergerus banjir pada Minggu 5 September 2021. Hendra Abrar, Bareta, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, Komando Resor Militer Korem 132 Tadulako bekerja sama dengan sejumlah pegiat sejarah dan komunitas pusaka Tadulako menggelar pameran senjata tradisional khas Sulawesi Tengah. Kegiatan itu bertempat di halaman Makorem pada Minggu sore. 60 jenis senjata tradisional yang dipamerkan merupakan senjata yang dimiliki oleh para Tadulako atau Panglima Perang asal Sulawesi Tengah, dipamerkan di markas Korem 132 Tadulako. Alat perang tradisional yang dipamerkan diantaranya guma sejenis golok, doke yang berarti tombak, dan kaliabo atau tameng, serta perlengkapan alat perang lainnya. Koordinator Komunitas Pusaka Tadulako mengatakan senjata tradisional yang dipamerkan berjumlah 60 paket dari berbagai bentuk. Senjata ini diperkirakan telah berumur kurang lebih 200 tahun. Ini anggota kita di Komunitas Pusaka Tadulako untuk jenis guma itu sekitar hampir 100-an. Ini. Kalau guma sendiri sekitar 60-an. Dengan benda-benda lainnya kayak tombak, kaliabo. Ini berasal dari mana saja, Pak? Sementara itu, Komandan Korem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Ma'ruf mengungkapkan tujuan dari pelaksanaan pameran dan seminar ini untuk menyebarluaskan informasi tentang sejarah yang ada di Sulawesi Tengah dan berbagai keragamannya, mulai dari senjata tradisional kerajaan dan keragaman adatnya dan pakaian tradisionalnya. Kami memamerkan senjata tradisional yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Karena selama ini sangat sedikit informasi tentang senjata tradisional yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Kemudian tujuan dari acara ini adalah pertama adalah kegiatan pameran senjata, setelah itu ada webinar internasional tentang sejarah dan senjata tradisional Sulawesi Tengah. Tujuannya satu, kami ingin menyebarluaskan informasi tentang sejarah Sulawesi Tengah dan senjata kunonya.
Pameran ini juga dilakukan untuk menggali dan mempelajari sejauh mana sejarah yang ada di daerah Sulawesi Tengah dan ingin menjadikan Korem ke depannya menjadi salah satu tempat informasi sejarah yang ada di Sulawesi Tengah. Tidak hanya menggelar pameran senjata tradisional, Korem 132 Tadulako juga menggelar webinar internasional yang diikuti 15 negara pemerhati sejarah dunia, di antaranya Australia, Jepang, Kolombia, Afrika, dan beberapa negara lainnya. Rian Saputra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, kita beralih ke Toli-Toli. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Toli-Toli Sulawesi Tengah memberlakukan aturan ketat wajib bagi narapidana baru sebelum masuk ke dalam lapas dengan melakukan pemeriksaan swab antigen. Pengetatan tersebut guna meminimalisir potensi penularan COVID-19 di dalam lapas. Di tengah wabah pandemi COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Toli-Toli memperketat proses penerimaan narapidana baru yang telah dilimpahkan oleh pihak kejaksaan. Aturan tersebut diperketat lapas kelas 2B Toli-Toli, di mana setiap napi sebelum masuk ke dalam lapas wajib untuk dilakukan pemeriksaan swab. Jika hasilnya negatif, para napi diperkenankan untuk menghuni lapas. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, selanjutnya para napi baru tersebut menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di ruangan khusus sebelum mereka disatukan dengan para narapidana lama. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Toli-Toli, Makmur, menjelaskan aturan ini masih tetap diberlakukan agar setiap narapidana baru yang masuk betul-betul steril dan bebas COVID-19. Jadi sesuai edaran bersama bahwa penitipan tahanan ke lapas 2B Toli-Toli itu masih mengacu pada MIU yang ada, bahwa setiap tahanan itu tetap masuk ke lapas tetap dirapid sepanjang dia itu sehat, surat-suratnya lengkap, lapas Toli-Toli menerima tahanan tersebut. Pak, jika menurut Kalapas, kunjungan untuk membesuk para narapidana yang dilakukan oleh para keluarga mereka ditiadakan. Hal ini juga mencegah terjadinya kontak langsung dan tidak menutup kemungkinan jika COVID-19 bisa saja dibawa oleh keluarga mereka dan menularkan kepada para napi lain. Selain itu, setiap barang titipan dilakukan sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan agar setiap barang titipan yang diterima napi steril dari COVID-19. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, pasca banjir dan longsor yang menutup jalur Trans Palu-Palolo Kabupaten Sigi, akhirnya pada Sabtu pagi jalur tersebut sudah dapat diakses kembali oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setelah dilakukan pembersihan material longsor dengan menggunakan alat berat, pada hari Sabtu 4 September 2021, jalur Trans Palu-Palolo sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam video, salah satu warga memperlihatkan satu persatu kendaraan warga bergantian melewati jalur yang sebagian masih tertimbun longsor tersebut. Diharapkan kendaraan yang melintasi jalur tersebut untuk meningkatkan ekstra hati-hati karena jalur tersebut masih dalam keadaan licin karena lumpur sisa longsor. Sebelum jalur Trans Palu-Palolo, Kabupaten Sigi tepatnya di Desa Sigimpu, pada Jumat 3 September 2021 tertutup longsor. Selain itu, bukan hanya itu saja, beberapa jalur menuju Palu Kulawi pun terjadi longsor. Namun saat ini juga sudah bisa dilalui kendaraan. Hendra Bareta, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Dan sementara itu, saudara, sejak beberapa tahun hingga saat ini masih banyak masyarakat atau kelompok yang memiliki produk olahan usaha kecil menengah UKM di Kabupaten Parigi Motong mengalami kesulitan memasarkan ke tingkat nasional akibat terkendala dalam pembuatan sertifikasi atau mendapat label halal. Hingga saat ini, masih banyak UKM di Kabupaten Parigi Motong yang berpotensi menembus pasar nasional terkendala karena belum memiliki sertifikasi atau label halal. Pihak Dinas Koperasi UMKM Parigi Motong mengaku, keberadaan UKM sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Maka perlu ada upaya yang dilakukan dalam menjembatani bagi para pemilik UKM untuk mendapatkan label halal agar mampu bersaing. Dengan melihat potensi perkembangan UKM yang ada,
maka pihak Dinas Koperasi UMKM berjanji melakukan pendampingan penuh melalui anggaran yang tersedia guna memenuhi keterbatasan dan kesulitan pihak UKM untuk mendapatkan label halal dan nomor induk berusaha. Membutuhkan perhatian daripada pemerintah. Maka kami dengan upaya kami insya Allah dengan adanya anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM, kami akan apa mereka sampaikan tadi, yang keterbatasan mereka itu mendapatkan label halal dan juga nomor induk berusaha. Sementara itu sampai sejauh ini baru beberapa UKM di Kabupaten Parigi Motong telah mendapatkan sertifikasi label halal. Bahkan sejumlah UKM saat ini tengah diusulkan melalui pihak BUMN. Selebihnya berkisar 50 UKM lainnya turut diusulkan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengurusan sertifikasi dan nomor induk berusaha atau NIB. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, tim cabang olahraga taekwondo Sulawesi Tengah terus memaksimalkan pelatihan para atletnya. Kesiapan para atlet taekwondo ini terlihat dari keseriusan latihan yang dipusatkan di Gedung Olahraga Madani Palu. Pelatih taekwondo Sulawesi Tengah Anwar optimis para atletnya dapat meraih medali di PON Papua ke-20. Keoptimisan ini terlihat dari latihan rutin para atletnya sebelum berlaga di PON Papua bulan Oktober mendatang. Pada kesempatan ini, Anwar Makawaru mengatakan untuk kesiapan sendiri para atletnya sangat siap berlaga di PON Papua dan optimis meraih 1 medali emas di nomor POMSE. Untuk cabang olahraga taekwondo sendiri, Anwar Makawaru mengakui pesan terberat kontingen taekwondo Sulawesi Tengah masih berasal dari Pulau Jawa. Persiapannya sangat siap sekali karena kami menargetkan 1 medali emas untuk kelas POMSE. Terus pemaparan kami kemarin itu bahwasanya kelas POMSE itu 85% untuk medali emas. Tim cabur taekwondo Sulawesi Tengah sendiri akan menurunkan 8 atlet terbaiknya dan akan turun di kelas POMSE Tunggal Putra dan Beregu serta Kyorugi. Seluruh tim ofisial maupun atlet taekwondo Sulawesi Tengah akan berangkat PON Papua ke-20 pada tanggal 27 September 2021. Tega Kusuma dan juru kamera Bareta TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Dan sementara itu, saudara, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua tahun 2021 akan segera digelar pada bulan Oktober. Pada PON Papua ini, tim cabang olahraga para layang Sulawesi Tengah menargetkan 1 medali emas di kelas cross country. Menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan diselenggarakan di Provinsi Papua tahun 2021, berbagai persiapan dilakukan pihak peserta, salah satunya persiapan yang dilakukan tim cabang olahraga para layang Sulawesi Tengah. Bertempat di puncak para layang Salena Kota Palu, tim para layang Sulteng yang dilatih Asgaf Umar akan menurunkan 6 atlet, yaitu Fadli Daeng Salasa dari Kabupaten Buol, Tiger Trawan dan Miranda dari Kabupaten Donggala, Ikal Rivaldi dari Kabupaten Sigi, dan dari Kota Palu, Taufik dan Melisa. Pelatih cabur para layang Sulteng, Asgaf Umar sendiri menargetkan para atletnya bisa tampil maksimal di PON Papua dan dapat merebut 1 medali emas di nomor cross country. Jadi PON ke-20 Papua tahun ini, para layang Sulawesi Tengah meloloskan atletnya 6 orang, 4 putra, 2 putri. Anak-anak sudah on fire, ya, sudah siap bertanding. Makanya kami ingin segera sebenarnya untuk pindah ke Papua sebelum bertanding untuk menyesuaikan kondisi cuaca yang ada di sana. Sementara itu, atlet para layang Sulawesi Tengah sendiri optimis dan yakin akan tampil terbaik di PON Papua. Hal tersebut diyakini para atlet setelah melakukan berbagai persiapan dan latihan. Direncanakan untuk meningkatkan kepercayaan para atletnya, pelatih Asgaf Umar akan berangkat lebih awal ke Provinsi Papua pada tanggal 16 September 2021. Kalau saya sih sudah siap dari bangun pagi sampai tidur lagi, selalu siap. Intinya setiap hari kita sudah di tempat sama pelatih, kita memang udah siap ya.
baik itu di nomor ketepatan mendarat ataupun lintas alam. Guna menjajal venue para layang Papua di atas ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Bareta Tega melaporkan. Saudara, Persatuan Tenis Meja Indonesia Wilayah Kota Palu rencananya akan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu untuk menyiapkan atlet tenis meja yang dapat mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tengah di berbagai kejuaraan nasional maupun internasional sejak usia dini. Untuk menghasilkan atlet tenis meja yang dapat membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah berlaga di ajang nasional maupun internasional, rencananya Persatuan Tenis Meja Indonesia Wilayah Kota Palu akan menggandeng Disdikbud Kota maupun Provinsi untuk memperkenalkan serta mendidik atlet sejak usia dini. Selain menyiapkan atlet sejak usia dini, pihaknya juga akan menyiapkan wadah berlatih untuk para atlet tenis meja karena hingga kini wadah latihan di Kota Palu masih sangat minim. Menyiapkan sarana dan prasarana. Dari awalnya seperti ini yang tadi lihat ya, saya buat event termasuk event-event mini dulu untuk memancing pemain tenis meja ikut bergabung. Dirinya juga menambahkan pengenalan cabang olahraga tenis meja kepada anak usia dini dilakukan untuk mempersiapkan atlet tenis meja yang akan berlaga di ajang Porprov Bull tahun 2022 mendatang. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.